Melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup sangat sulit karena selain bakteri tersebut tidak berwarna atau transparan, juga berukuran sangat kecil. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan suatu teknik pewarnaan bakteri sehingga sel dapat lebih jelas dan bisa diamati. Berikut ini merupakan manfaat dan tujuan dari pewarnaan. Yang pertama, untuk mempermudah pengamatan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. Yang ketiga, melihat struktur luar dan dalam bakteri seperti di sel dan vakuola. Yang keempat, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas dari bakteri dengan zat warna. Kemudian pada umumnya, zat warna adalah senyawa kimia berupa garam-garam yang salah satu ionnya berwarna. Garam terdiri dari ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Senyawa-senyawa kimia ini dapat digunakan untuk membedakan bakteri-bakteri karena reaksinya dengan sel bakteri akan memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan inilah yang digunakan sebagai dasar pada pewarnaan bakteri. Sel-sel bakteri mempunyai muatan yang agak negatif bila pH lingkungan mendekati netral. Muatan negatif dari sel bakteri ini akan bergabung dengan muatan positif dari ion zat warna. Misalnya pewarna metil biru, sehingga sel tersebut akan berwarna. Pada perbedaan muatan inilah yang menyebabkan terjadinya ikatan atau gabungan antara zat warna dengan sel bakteri. Zat warna dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah zat warna asam. Zat warna asam merupakan zat warna di mana warna terdapat pada ion bermuatan negatif dari zat warna. Zat warna asam pada umumnya mempunyai sifat dapat bersenyawa lebih cepat dengan bagian-bagian sitoplasma sel. Contoh zat warna asam adalah natrium, eosinat, eosin, fusin, asid fusin, sulfuret, dan lain-lain. Yang kedua, zat warna basa. Zat warna basa merupakan zat warna di mana warna terletak pada muatan positif dari zat warna. Zat warna basa bisa bereaksi dengan bagian inti sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewarnaan. Yang pertama ada fiksasi. Fiksasi perlu dilakukan sebelum pewarnaan bakteri karena berguna untuk satu, melekatkan sel bakteri pada gelas objek. Yang kedua, membunuh bakteri karena sel-sel yang mati lebih mudah diwarnai. Yang ketiga, melepaskan granular atau butiran protein menjadi bubuk reaktif atau NH yang akan bereaksi dengan bubuk OH dari zat warna. Yang keempat, membuat sel-sel lebih kuat atau keras. Yang kelima, mencegah terjadinya otolisis sel, yaitu pecahnya sel yang disebabkan oleh enzim yang sendiri. Yang keenam, mengubah afinitas atau daya ikat. Zat warna fiksasi dapat dilakukan secara fisik dengan pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dengan menggunakan bahan kimia seperti sabun, fenol, dan formalin. Cara fiksasi yang paling sering digunakan dalam pewarnaan bakteri adalah dengan membuat lapisan suspens bakteri di atas gelas objek, kemudian dikeringkan dan dilewatkan beberapa kali di atas nyala api. Selanjutnya, yang kedua, peluntur zat warna. Peluntur zat warna adalah suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang mudah diwarnai akan lebih mudah pula dilunturkan warnanya. Sedangkan sel-sel yang sukar diwarnai akan lebih sukar dilunturkan warnanya. Adanya variasi di dalam kecepatan dekolorisasi atau pelunturan, inilah yang digunakan untuk membedakan bermacam-macam jenis bakteri di dalam pewarnaan gram atau pewarnaan bertingkat atau diferensial lainnya. Tinjau dari kekuatan ikatan antar sel dengan zat warna, maka dikenal istilah tahan asam, tahan alkohol, tahan air, dan lain-lain. Istilah tahan asam digunakan bila zat warna telah diikat kuat oleh sel sehingga tidak dapat dilunturkan warnanya oleh asam. Demikian pula tahan alkohol dan tahan air. Masing-masing tidak dapat dilunturkan oleh alkohol dan air. Beberapa macam zat peluntur warna antara lain: A. Peluntur zat warna asam, HNO, HCl, HSO, dan campuran asam-asam tersebut dengan alkohol. Yang B. Peluntur zat warna basa, KOH, NaOH, sabun, dan garam-garam basa. Yang C. Peluntur zat warna yang lemah, alkohol, air,
minyak cengkeh, aseton, dan gliserin. Dan yang terakhir, garam-garam logam berat, AgNO, CuSO, dan lain-lain. Yang E, garam-garam logam ringan, Na, SO, MgSO, dan lain-lain. 3. Disebut berat. Zat warna asam atau bisa dapat diidentifikasi senyawa-senyawa tertentu. Oleh karena itu, senyawa-senyawa seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat akan mempengaruhi pewarnaan. Berdasarkan jenis zat warna yang dapat diserap oleh sel, maka dapat dibedakan 3 macam sel, yaitu asidofil, basofil, dan sulfofil. Sel asidofil yaitu sel-sel yang dapat mengikat zat warna asam. Sel-sel basofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna basa. Sel sulfonofil yaitu sel yang dapat mengikat zat warna yang dapat larut dalam minyak. 4. Intensifikasi pewarnaan. Zat warna dapat diintensifikasi dengan cara menambahkan mordan, yaitu suatu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif karena zat warna tingkat lebih kuat pada jaringan sel. Mordan terbagi menjadi 2 macam, yaitu mordan asam dan mordan basa. Mordan basa adalah mordan yang bereaksi dengan zat warna basa, misalnya asam tanin dan asam bikrat. Mordan basa adalah mordan yang bereaksi dengan anion zat warna asam seperti FeSO4, kalium antimonium tartrat, dan asetil bridinium klorida. Di samping dengan penambahan mordan, intensifikasi pewarnaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar zat warna dan suhu pewarnaan atau 60-90 derajat. 5. Zat warna penutup atau zat warna lawan. Zat warna lawan adalah suatu zat warna basa yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula yang digunakan guna dari zat warna lawan ini adalah untuk memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Bakteri-bakteri yang tidak segera dilunturkan warnanya oleh zat warna ini akan mempertahankan warna dari zat warna mula-mula. Sedangkan bakteri-bakteri yang segera dilunturkan atau dihilangkan warnanya akan mengambil warna dari zat lawan. Zat warna penutup diberikan pada air pewarnaan dengan tujuan untuk memberi kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Hal ini terutama dilakukan pada air pewarnaan dekat atau diferensial, seperti pewarnaan garam atau gel Nielsen. Beberapa macam zat warna penutup yang banyak digunakan adalah metil biru, silvarin, eritrosin, dan lain-lain. Pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif merupakan salah satu teknik pewarnaan di mana sel bakteri tidak diwarnai tetapi yang diwarnai adalah latar belakangnya. Cara tidak langsung ini memiliki keuntungan dibandingkan cara langsung, yaitu menghasilkan pandangan sel bakteri yang lebih cepat sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ukuran dan bentuk sel bakteri. Zat warna yang digunakan pada teknik ini adalah zat warna asam, contohnya eosin yang biasanya digunakan dalam bentuk garam natrium eosin. Natrium eosinat akan mengionisasi menjadi ion Na+ dan eosin min dengan kekuatan warnanya pada ion eosinat yang bermuatan negatif. Zat asam lain yang dapat digunakan adalah nitrosin. Oleh karena itu, kekuatan warna dari zat asam ini terletak pada ion negatif, maka tidak dapat berikatan dengan ion negatif lain sehingga zat warna ini tidak dapat mewarnai sel bakteri yang bermuatan negatif. Sebaliknya, zat warna ini akan terkumpul di sekeliling sel. B. Pewarnaan positif. Pewarnaan positif adalah teknik pewarnaan di mana yang diwarnai adalah sel bakterinya. Pewarnaan positif terbagi menjadi 1. Pewarnaan tunggal. Pewarnaan tunggal atau pewarnaan sederhana adalah salah satu cara pewarnaan yang hanya menggunakan satu macam zat warna. Pewarnaan sederhana berdasarkan pada kenyataan bahwa sel bakteri berbeda secara kimia dengan lingkungan atau sekelilingnya sehingga dapat diwarnai untuk menghasilkan kontras yang baik. Zat warna yang dapat digunakan adalah metil biru, gentian violet atau kristal violet, sardolufusin. Walaupun ketiga zat warna ini termasuk ke dalam zat warna basa, tetapi kecepatan dan tingkat pewarnaan sel dari zat warna ini berbeda-beda.
Metil biru akan bereaksi dengan muatan negatif dari sel dengan kecepatan yang paling lambat, membutuhkan waktu 30-60 detik untuk mewarnai bakteri. Sel violet lebih reaktif, biasanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mewarnai sel bakteri. Karbol-fusin yang merupakan campuran dari fusin dan fenol adalah zat yang sangat kuat. Umumnya hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk mewarnai sel bakteri. Selanjutnya, pewarnaan bertingkat. Masing-masing mikroba memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya secara fisik dan kimia, sehingga zat warna tertentu dapat bereaksi berbeda-beda untuk masing-masing mikroba. Hal ini merupakan prinsip dasar dari pewarnaan bertingkat. Oleh karena itu, pewarnaan bertingkat dapat digunakan untuk membedakan berbagai jenis bakteri. Pewarnaan bertingkat digolongkan menjadi A. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan bertingkat yang dapat membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pewarnaan gram mula-mula dikembangkan oleh ahli histologi bernama Christian Gram, yang kemudian disempurnakan oleh ahli-ahli lain. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna dasar, mordan, zat warna penutup, dan zat warna peluntur. Berikut ini adalah tahap-tahap pewarnaan gram. 1. Pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar. 2. Pemberian mordan pada sel yang telah diwarnai, misalnya dengan larutan iod. 3. Pencucian dengan zat pelarut, yaitu dengan alkohol. 4. Pewarnaan zat penutup, yaitu safranin. Sel-sel bakteri yang bersifat gram positif adalah bakteri yang mengikat zat warna dasar dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan tidak dapat diwarnai lagi oleh zat warna lawan. Pengamatan mikroskopik sel-sel bakteri gram positif tampak berwarna biru ungu. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang daya pengikat zat warna dasarnya tidak kuat sehingga dapat dilunturkan oleh zat peluntur dan dapat diwarnai kembali oleh zat warna lawan. Pada pengamatan mikroskopik, sel-sel bakteri ini tampak berwarna merah. B. Pewarnaan tahan asam. Pewarnaan tahan asam merupakan pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap dekolorisasi oleh asam. Sifat tahan asam dari mikrobakteri dan actinomycetes tertentu disebabkan karena kadar lemaknya yang tinggi. Pewarnaan dari bakteri ini membutuhkan pemanasan dengan zat warna yang afinitasnya kuat terhadap sel-sel bakteri tersebut. Setelah diberi zat warna, sel-sel tersebut akan bisa dilunturkan warnanya. Pewarnaan tahan asam meliputi pewarnaan dengan karbol-fusin panas, dekolorisasi dengan larutan alkohol asam, dan pemberian zat warna lawan pada sel bakteri. Bakteri yang bersifat tahan asam akan lebih lambat dilunturkan warnanya oleh asam daripada bakteri lain dan mempertahankan zat warna asal setelah pemberian zat warna lawan. Faktor keberhasilan pewarnaan gram yang pertama yaitu perubahan kemasan. Bila pH turun, kemungkinan besar bakteri gram positif. Faktor keberhasilan pewarnaan gram yang pertama yaitu perubahan keasaman. Bila pH turun, kemungkinan besar bakteri gram positif dapat berubah menjadi gram negatif. Sebaliknya, bila pH naik, ada kemungkinan bakteri gram negatif dapat berubah menjadi gram positif. Yang kedua, penyimpanan cara pewarnaan. Misalnya, pencucian yang terlalu lama dengan alkohol dapat menyebabkan bakteri gram positif memberikan hasil seperti gram negatif. Yang ketiga, komposisi medium. Bakteri gram positif yang lemah bila terlalu lama ditumbuhkan dalam medium yang mengandung bahan yang mudah mengalami fermentasi dapat berubah menjadi gram negatif. Yang keempat, umur bakteri. Bakteri positif yang telah terlalu tua atau kekurangan makan dapat berubah menjadi gram negatif. Yang kelima, perlakuan khusus. Bakteri gram positif yang bagian selnya terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak dihilangkan dengan melakukan dalam air panas. Ether atau larutan ribonukleis dapat berubah menjadi gram negatif. Bakteri gram negatif bila ditambah dengan larutan pekat DNA dapat berubah menjadi gram positif. Contohnya, Escherichia coli. Pewarnaan struktural. Terdapat pewarnaan struktural yaitu menurut Fox dan Bauer, situs 188,
dalam pengamatan spora bakteri diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Contoh dari pewarnaan yang dimaksudkan tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5% dan untuk memperjelas pengamatan. Sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan safranin 0,5% sehingga sel vegetatif ini berwarna merah sedangkan spora berwarna hijau. Dengan demikian, atau tidaknya spora dapat teramati bahkan posisi spora di dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Namun ada juga zat warna khusus untuk mewarnai spora dan di dalam proses pewarnaannya melibatkan proses pemanasan, yaitu spora dipanaskan bersamaan dengan zat warna tersebut sehingga memudahkan zat warna tersebut untuk meresap ke dalam dinding pelindung spora bakteri. Beberapa zat warna yang telah disebutkan di atas dapat mewarnai spora bakteri, tidak lepas dari sifat kimiawi dinding spora itu sendiri. Semua spora bakteri mengandung asam dupikolinat, yang mana substansi ini tidak dapat ditemui pada sel vegetatif bakteri atau dapat dinyatakan senyawa ini khas dimiliki oleh spora. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora bakteri, diantaranya yaitu metode Schaefer-Fulton dan metode Dorner. Pada metode Schaefer-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau malaksit dan safranin. Sedangkan pada metode Dorner, pewarnaan yang digunakan adalah karbon fluorin yang dipanaskan dengan nitrosin. Hasil pengamatan preparat pewarnaan spora bakteri dapat dilihat dalam PPT. Terlihat keterangan bahwa A. Pewarnaan spora menggunakan metode Schaefer-Fulton. Pada warna ini spora berwarna hijau dan vegetatif berwarna merah. Untuk opsi B, pewarnaan spora menggunakan metode Dorner. Pada pewarnaan ini, spora berwarna merah sedangkan vegetatif tidak berwarna atau transparan. Pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul tidak dapat dilakukan sebagaimana melakukan pewarnaan sederhana. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan menggabungkan prosedur dari pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Masalahnya adalah ketika kita memanaskan preparat dengan suhu yang sangat tinggi, kapsul akan hancur. Sedangkan apabila kita tidak melakukan pemanasan pada preparat, bakteri tidak akan menempel dengan erat dan dapat hilang ketika mencuci preparat. Pewarnaan kapsul menggunakan pewarna kristal violet sebagai pelunturnya adalah sulfat. Kristal violet memberikan warna ungu gelap terhadap sel bakteri dan kapsul. Namun kapsul bersifat non-ionik, sehingga pewarna utama tidak dapat meresap dengan kuat pada kapsul bakteri. Supersulfat bertindak sebagai peluntur sekaligus counterstain, sehingga merubah warna yang sebelumnya ungu gelap menjadi biru muda atau pink. Maka dari itu, pada pewarnaan kapsul akan transparan, sedangkan sel bakteri dan latar belakangnya akan berwarna biru muda atau pink. Pewarnaan granula. Granula metakromatik disebut juga granula politik. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheriae, tetapi juga di beberapa bakteri selain bakteri tersebut, Uni, alga, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonukleat, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Ada beberapa metode pewarnaan granula, diantaranya Flever, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Metode Neisser menggunakan pewarnaan Neisser A, Neisser B, dan Neisser C. Neisser A mengandung biru metilen, alkohol 96%, asam pekat, dan aquades. Neisser B mengandung kristal violet, alkohol 96%, dan aquades. Sedangkan Neisser C mengandung pistoidin dan aquades. Pada metode Neisser, granula bakteri berwarna biru gelap atau biru hitam. Warna dari Neisser A ditambah Neisser B. Sedangkan sitoplasma bakteri berwarna kuning kecoklatan, yaitu warna dari Neisser C. Yang terakhir, pewarnaan flagella. Flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri. Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Penyusun flagel adalah subunit protein yang disebut flagellin, yang mempunyai berat molekul rendah.
Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi monotrik, logotrik, amfitrik, peritrik, dan atrik. Prinsip pewarnaan flagela adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan organ dalam jumlah yang cukup. Dua metode pewarnaan flagela yaitu metode Gray dan metode Leibson. Metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Pada pewarnaan flagela, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordant. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata flagel.